puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti proses belajar mengajar tahun pelajaran 2020-2021 dengan mode belajar jarak jauh. Hakikat pembelajaran jarak jauh pada dasarnya sama dengan pembelajaran tatap muka, hanya pelaksanaannya di rumah masing-masing. Sehingga saya mengingatkan kepada kita semua untuk tetap serius mengikuti proses belajar mengajar agar nilai yang optimal dengan karakter yang membanggakan. Perkenalkan, nama saya Susilo Sudarman. Materi yang saya ajarkan adalah bidang studi kimia. Pelajaran kimia di kelas 10 kimia semester ganjil memiliki 3 bab. Sebelumnya saat di kelas 9, materi terakhir yang saya tahu adalah perubahan kimia dan perubahan fisika. Oleh karena itu, pada materi pertama ini kita akan memasuki materi kimia dalam kehidupan. Kenapa harus kimia dalam kehidupan? Karena peran kimia dalam kehidupan sehari-hari itu sangat penting. Sehingga mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu mengidentifikasi berbagai produk yang mengandung bahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan hakikat ilmu kimia itu sendiri. Dan ketiga, memahami prosedur standar tentang keselamatan dan keamanan kimia di laboratorium. Yang keempat, memahami peran kimia dalam penguasaan ilmu lainnya, baik ilmu dasar seperti biologi, astronomi, geologi, maupun ilmu terapan seperti pertambangan, pertanian, perikanan, dan teknologi. Materi yang pertama adalah berkaitan tentang kehidupan ilmu kimia adalah hakikat ilmu kimia. Apa itu hakikat ilmu kimia? Kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi struktur, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain yang disebabkan oleh interaksi dengan benda lain atau reaksi kimia. Dalam reaksi kimia, ikatan antara atom akan dipecah dan membentuk substansi baru dengan karakteristik yang berbeda. Peran kimia itu sendiri sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan melihat begitu banyak penggunaan bahan kimia dalam kehidupan. Kita akan menemukan bahan kimia dalam rumah tangga seperti deterjen atau sabun yang kita pakai, makanan yang kita makan, bahkan ada dalam emosi kita. Itu sebabnya memahami pelajaran kimia sangat penting. Peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari banyak. Yang mau kita bahas antara lain adalah satu, di bidang pertanian. Apa sih peran ilmu kimia dalam bidang pertanian? Ilmu kimia di dalam bidang pertanian dimanfaatkan untuk membuat pupuk guna meningkatkan kesuburan tanah dan memberi nutrisi yang diperlukan tanaman. Hal ini dilakukan agar para petani bisa memanen tanaman mereka dengan lebih baik. Yang kedua adalah bidang industri. Ilmu kimia juga bisa dimanfaatkan dalam bidang industri. Salah satunya adalah industri pangan, di mana ilmu kimia menjadi alat bantu untuk meningkatkan mutu kualitas persediaan pangan. Di samping itu bisa dimanfaatkan untuk membuat mesin-mesin besar yang membutuhkan logam mulia. Ketiga adalah bidang biologi. Ilmu kimia dan biologi sangat tergantung dan saling ketergantungan. Hal ini lantaran proses kimia berlangsung dalam tubuh makhluk hidup, membutuhkan penjelasan biologi. Contohnya, proses pencemaran, proses pencernaan merupakan proses kimia yang dipelajari dalam biologi dan diperlukan pengetahuan tentang struktur maupun sifat senyawa seperti karbohidrat, protein, lemak, enzim, dan vitamin. Berikutnya adalah bidang arkeologi. Dalam bidang arkeologi, ilmu kimia dibutuhkan untuk menentukan umur fosil. Fosil ditemukan dapat ditentukan usianya dengan cara apa? Dengan cara radioisotop karbon 14. Yang berikutnya adalah bidang hukum. Bidang hukum gunanya adalah untuk membuktikan tindak kejahatan seseorang. Menggunakan apa? Menggunakan pemeriksaan DNA. Pasalnya, struktur DNA setiap individu akan berbeda-beda, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Peran ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari ada juga di bidang rumah tangga. Ini jelas, dalam rumah tangga kehidupan sehari-hari sangat diperlukan. Dalam kehidupan sehari-hari tidak jauh dari kimia. Seperti apa? Sabun yang digunakan untuk mandi, deterjen yang digunakan untuk mencuci,
atau garam dapur yang digunakan untuk memasak. Itu semua adalah bahan-bahan yang terbuat dari kimia. Berikutnya, dalam mempelajari pembuatan kimia, prosesnya, maka diperlukanlah metode-metode sehingga tidak sembarangan orang bisa melakukannya. Apa metode yang digunakan? Yang digunakan adalah metode ilmiah. Metode ilmiah itu sendiri adalah suatu pendekatan sistematik untuk melakukan penelitian. Dengan cara apa? Bukan hanya sekedar metode ilmiah, tapi harus ada langkah-langkahnya, yaitu melalui hipotesis. Hipotesis itu merupakan suatu penjelasan yang bersifat tentatif untuk sekelompok hasil pengamatan. Ketika kita amati, apakah ini benar-benar sudah sesuai yang diinginkan, apakah ini benar-benar sudah sesuai yang dihasilkan atau sesuai dengan kebenaran, maka kita harus menggunakan hipotesis. Berikutnya, yang menjadi landasan hipotesis itu harus ada hukumnya. Apakah hukum yang digunakan ini bisa dipakai atau tidak? Oleh karena itu, hukum itu sendiri adalah suatu pernyataan matematis atau pernyataan variabel tentang hubungan antara fenomena-fenomena yang selalu dalam keadaan yang sama. Kemudian, kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau penelitian, maka kita melakukan di laboratorium. Kalau di laboratorium diperlukan keamanan. Mengapa keamanan laboratorium penting? Yang pertama adalah untuk mencegah. Mencegah apa? Banyak yang harus dicegah. Yang pertama, dampak buruk dari bahan kimia berbahaya. Karena ketika praktikum ada zat-zat berbahaya yang kita gunakan, sehingga kita harus dalam keadaan safety. Yang kedua adalah paparan organisme atau makhluk hidup, paparan penyakit dan lain-lain yang di laboratorium. Karena apa? Karena di laboratorium itu sendiri kita rentan kena penyakit. Oleh karena itu kita harus betul-betul steril setelah keluar dari laboratorium. Berikutnya adalah peralatan keamanan. Ada jenis-jenis peralatan keamanan dalam laboratorium. Yang pertama adalah pertolongan pertama dan penanganan medis. Kedua, peralatan emergensi. Ketiga, tempat showers wash. Yang keempat, MSDS. Yang kelima adalah PPD. Dari materi yang saya jabarkan tadi, yaitu mengenai hakikat, kemudian metode, kemudian mengenai peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari, maka dapat kita simpulkan bahwasanya kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi, struktur, sifat-sifat materi, perubahan suatu materi menjadi materi lain yang disebabkan interaksi dengan benda lain atau reaksi kimia. Yang kedua adalah laboratorium berperan sebagai penunjang pembelajaran di kelas, yang gunanya adalah untuk membuktikan teori-teori yang sudah dipelajari di kelas. Yang ketiga adalah peran ilmu kimia itu ada sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kesehatan, industri, biologi, dan dalam tatanan masyarakat, yaitu di bidang hukum. Kemudian anak-anakku, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Hendaknya kita tetap selalu semangat, kita tetap selalu bersinergi dengan sekolah, selalu berkomunikasi dan menjaga kesehatan. Oleh karena itu juga jangan lupa materi selanjutnya yang akan saya ajarkan adalah mengenai struktur atom. Terima kasih.